Selamat datang di channel Pixar Studio Art. Nah, kali ini saya akan membahas ya bagaimana cara mendesain sebuah poster quote ya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, sebelum saya lanjutkan, pertama kali kita sediakan dulu bahan-bahannya ya. Nah, saya sini sudah ambil contoh nih, bahannya sudah ada. Oke. Nah, kemudian buka file ininya ya, PowerPoint-nya. Nah, kemudian secara defaultnya ada seperti ini ya, landscape. Nah, kita rubah kanvasnya, klik di bagian desain. Nah, di sini ada set slide size. Nah, pilih yang custom ya. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan ukuran cm, maka saya gunakan ini ya untuk lebarnya, tingginya 35. Oke, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, sini pilih yang maximize. Nah, jadi akan seperti ini. Ini cara memilihkan untuk ininya, klik bagian layout ya, blank. Nah, selanjutnya adalah saya akan ambil gambarnya ya, seperti ini bahan-bahannya. Oke, saya pindahkan. Nah, seperti ini. Saya akan gunakan slide yang baru ya. Pertama kita gunakan untuk backgroundnya adalah ini. Nah, untuk memperbesar background ini bisa tarik dari ujung ya, kanan atau kiri seperti ini, atas atau bawah sama saja. Nah, tapi karena ini berbentuknya adalah portrait ya, seperti ini. Nah, kita perlu di crop ya, seperti ini. Kita masuk ke bagian picture format, lalu pilih cropnya pilih yang aspek rasio 4:5. Dan tinggal atur saja teman-teman mau pakai menggunakan mana. Saya akan ambil bagian yang ini ya, saya seperti ini. Oke, sebentar. Oke, kita paskan saja. Nah, oke, mesti ke sini ya. Setelah di crop, kita tempelkan di kiri atas, kemudian tarik kanan bawahnya ya hingga menutupi seluruh kanvasnya. Nah, setelah seperti ini, untuk mempercantiknya bisa gunakan ini gambar orang ini ya. Nah, tapi kalau kita misalnya langsung praktikkan di sini, ini kurang pas ya, seperti ini gambar orangnya. Nah, kita remove background untuk gambar orang ini, agar supaya kita hanya memerlukan orangnya saja ya, seperti itu, gambar orangnya saja. Nah, kebetulan saya sudah ada file untuk yang sudah di remove background ya, gambar orangnya. Saya gunakan ini, saya bisa tarik seperti ini. Nah, kan ini terlalu besar, saya akan crop ya, kecilkan dulu seperti ini. Oke, nah sini ya. Oke, bisa gunakan di sini, tempatkan terserah teman-teman mau menggunakan di mana. Nah, kan ini menghadapnya ke berbeda arah ya, seperti itu. Nah, saya gunakan ingin menghadap ke sumber matahari seperti itu ya. Nah, ini gunakan yang namanya nih ada di bagian picture format, ada untuk memutar gambarnya ya. Pilih yang flip horizontal seperti ini. Nah, setelah seperti ini, oke, bisa kita atur mau diperbesar atau berkecil seperti ini ya. Nah, teman-teman sudah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah tulisannya di sini ya. Misalnya kalau kita mengacu di sini, nah tulisan seperti ini ya. Nah, kita perlu sebuah shape ya, agar tulisan tersebut mudah dibaca. Nah, saya gunakan di sini shape-nya adalah yang
ambil yang kotak ya, apa namanya istilahnya, shape yang ini rectangle ya, seperti itu. Tarik seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian karena shape-nya ini ada outline-nya, kita hapus outline-nya ya di pinggirnya. Outline-nya seperti itu. Nah, karena ini warnanya hanya satu warna, saya ingin membuat sebuah gradasi warna ya. Ini bisa ke kanan ya, klik kanan, kemudian ada namanya format shape. Nah, di sini ada bagian fill, di bagian fill ini ada namanya gradient. Nah, gradient ini kita pilih, saya akan gunakan warnanya hitam ya. Sudah contohnya ini semua gunakan warna hitam, karena di sini ada istilahnya bar, ada 4 ya, saya hanya memerlukan 3. Nah, kemudian seperti ini. Oke, lalu atur nih tingkat gradasinya. Nah, saya gunakan tombol yang ini paling depan, saya gunakan transparansinya 100%. Kemudian yang kedua saya gunakan sekitar ambil 20, 30, oke, sekitar ini ya, 40% kira-kira ya. Teman-teman bisa atur ya untuk kecerahannya atau gelap-gelapnya seperti itu. Nah, setelah dirasa sudah cukup, teman-teman bisa masukkan teksnya ya. Ini di sini kita gunakan ini untuk judul ya. Nah, karena warna ininya hitam, saya rubah menjadi putih. Oke, judul. Oke, nanti lalu kita perbesar ya, terus ini. Nah, kemudian saya rubah nih fontnya, saya gunakan font yang tebal dan berdiri ya. Saya gunakan di sini font bebas new. Oke, nah itu judulnya, terus teman-teman nanti judulnya apa ya. Nah, kemudian ini kemudian saya gunakan untuk subjudulnya, tinggal Ctrl D ya, atau bisa teman insert teks lagi. Nah, untuk Ctrl D. Nah, ini gunakan untuk subjudulnya tulisan kecil ya, subjudul. Nah, untuk subjudul ini gunakan font yang berbeda ya, yang saya pasangannya. Misalnya saya ambil di sini adalah Montserrat ya. Oke, nah seperti ini. Oke, sebentar. Oke, subjudulnya, saya ambil ini aja deh, subjudulnya dari sini aja. Oke, nih misalnya ini ya. Nah, oke, ya saya hapus. Nah, ini untuk subjudulnya. Nih judulnya adalah di sini istiqomah. Nah, karena yang judulnya ini warnanya hampir sama, untuk membedakannya ya, judulnya itu kita bisa gunakan warna yang lain. Sini saya mencontoh warnanya kuning ya, seperti itu. Jika dirasa kurang besar, bisa besar lagi. Ini tinggal tarik ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk menyamakan ya teksnya, kita gunakan yang rata kanan, karena kita ingin menempatkan teksnya ini di kanan seperti ini. Nah, kita gunakan saya agak sedikit bawah. Oke. Nah, seperti ini misalnya contoh. Nah, karena ini berbeda ya antara judul subjudulnya, kita gunakan untuk merapikannya menggunakan tombol alignment ya, align yang right. Oke, jadi sudah sama ya seperti ini.
kemudian ada istilahnya kalau di quote itu ada nama pembuat quote-nya itu sendiri. Nah, kita bisa contoh misalnya kalau kita tidak tahu nama ininya, kita gunakan saja ini anonim ya, kayak seperti ini. Nah, untuk tulisan ini kita lebih perkecil lagi ya untuk membedakan dengan subjudul. Nah, terus ganti warnanya misalnya warna kuning juga. Oke, nah ini sudah jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, seperti ini kan. Nah, untuk mempercantik nih kita bisa gunakan hiasan shape ya dari pinggir-pinggirnya. Saya di sini bisa gunakan rectangle lagi. Nah, teman-teman bisa saja sih menggunakan line teman. Untuk mengaturnya nanti teman-teman akan kurang presisi ya, secara ininya bisa kemungkinan kurang lurus atau seperti itu ya. Nah, saya gunakan di sini rectangle. Nah, rectangle kita tinggal tarik saja. Misalnya kita mau bikin garis panjang ya seperti ini ya. Oke, bisa cukup segini. Saya gunakan kurang lebih ya kira-kira ya. Nah, kira-kira saya gunakan di sini. Nah, bikin 4 garis seperti ini ya untuk kita gunakan di kanan kirinya. Ini kita atur ya jaraknya seperti ini misalnya. Kemudian untuk atas dan bawah kita tinggal gunakan lagi ya seperti ini. Nah, ini kita tinggal putar nih. Nah, jangan lupa untuk membuatnya dia lurus otomatis, kita klik shift ya. Nah, di tombol shift dia otomatis akan tegak lurus. Nah, tinggal kita atur nih. Nah, karena ini terlalu panjang, kita bisa pendekkan seperti ini ya misalnya ya. Oke, kita ambil contoh di sini segini saja. Saya ingin memakai hiasan yang lain ya, misalnya seperti ini. Lalu berikut juga saya gunakan untuk di sisi bawahnya. Oke, nah kira-kira sudah pas belum? Nah, jika kurang pas, teman-teman bisa gunakan zoom in zoom outnya ya. Nah, klik sini. Oh, ini kurang pas. Oke, nah karena di sini masih ada garis pinggirnya ya. Nah, otomatis dia harus kita outline-nya kita hapuskan ya, no outline. Oke, sama yang ini pun juga sama, no outline. Ini juga sama, no outline. Oke, yang atas tadi belum, maaf. Oke, yang atas, nah saya gunakan sini juga format no outline. Oke, nah seperti ini ya. Nah, kira-kira sudah atasnya udah pas belum ya? Nah, oke, udah ada pas ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk hiasannya. Nah, saya akan gunakan tambahannya, bisa saya gunakan shape bentuk yang lain. Misalnya ini untuk menghiasnya, teman-teman bisa gunakan ini di atas, bisa ditambahkan tulisan ya, tulisan apapun yang misalnya tanggal ataupun apapun. Itu bisa juga logo teman-teman ya seperti ini. Ada tulisan seperti ini, ada logonya gitu ya, seperti itu. Atau teman-teman bisa gunakan shape ya. Shape ini misalnya saya akan menggunakan yang parallelogram. Nah, sini ya seperti ini. Untuk menghiasnya saya tekan shift ya, atur sebentar. Oke, nah seperti ini. Misalkan oke, saya kecilkan. Nah, ini untuk, nah ini kalau ada tanda titik kuning ini kita bisa tebal tipiskan ya seperti ini. Nah, outline-nya kita hapus juga. Nah, kita bisa duplikat ya, gunakan di sebelahnya. Ini sudah presisi. Nah, sudah seperti ini ya. Lalu duplikat lagi
seperti itu ya. Nah, karena ini akan saya gunakan di atas dan di bawah, maka ini saya grup ya, jadikan satu. Oke, seperti ini. Saya klik tombol shift, lalu saya tarik ujung kiri bawah atau kanan atas ya, seperti ini. Nah, saya gunakan duplikat, saya simpan di bawah ya, yang tadi. Oke, nah disimpan di bawahnya seperti ini misalnya. Untuk hiasannya seperti ini misalnya, seperti itu ya. Nah, setelah jadi, nah saya gunakan ini, warnanya kan saya ubah nih karena kurang cocok ya, kurang kontras. Nah, seperti ini kan warnanya putih seperti ini karena backgroundnya gelap. Nah, saya pun akan gunakan ini misalnya, saya gunakan ya, klik tombol save ya, save format, lalu di sini ada save filenya. Saya gunakan warna oranye, lalu ini saya coba putih. Oke, oranye pun juga sebenarnya bisa ya, bisa kita gunakan. Nah, ini pun ganti semua. Oke, oke, sekali di bawahnya. Oke, nah sudah jadi nih. Nah, seperti ini ya teman-teman ya hasil akhirnya. Nah, seperti ini ya hasil akhirnya untuk kreasi teman-teman. Ini bisa kita tambahkan lagi ya, untuk jika teman-teman masih dirasa kurang pas, bisa teman-teman atur lagi. Saya ingin tambahkan garis lagi ya. Nah, buat di sekitar sini. Oke, saya atur dulu. Oke, misalnya ini. Nah, segini saya contohkan di sini ya. Ini kurang maju, saya majukan dulu. Oke, misalnya contoh segini ya. Nah, untuk ininya saya rapikan dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nah, contohnya ya seperti ini. Oke, nah ini kan saya gunakan juga di bawah. Klik ke bawah ya, pasangkan di sini. Ini geser, saya klik bagian ininya, saya paralelogramnya kira-kira segini. Oke, nah seperti ini jadi ya teman-teman tuh. Oke, ini ternyata pojoknya bawahnya kurang, bisa atur lagi. Oke, nah seperti ini ya, udah pas ya seperti ini. Nah, tinggal kita hias nih, ada tambahin lagi ya, misalnya kita gunakan gambar burung seperti ini, kita simpan di atas misalnya seperti ini ya. Nah, sudah jadi teman-teman, hasil akhirnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman sudah jadi nih untuk desain poster quote ya, seperti itu ya. Nah, itu saja teman-teman tips dari saya tentang desain poster quote di PowerPoint. Nah, bagi teman-teman jika merasa bermanfaat tips ini, bisa like and share juga kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa ya untuk subscribe channelnya Pixar Studio Art. Nah, sampai jumpa di tips berikutnya.